Elohim berfirman, kekuasaan memenuhi bumi. Kehendak di bumi ini sudah semakin besar, melakukan segala apa yang telah diberitahukan sebelum semuanya itu terjadi. Apa itu kira-kira? Ya, yaitu untuk menguasai bumi. Pembinasa keji akan berdiri. Ya, di mana orang-orang yang akan menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Ya, di saat penguasa-penguasa akan berdiri, di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, terkadang kita berpikir peperangan itu hanya sebatas ya ada senjata-senjata atau rudal-rudal yang dilemparkan ke satu wilayah seperti itu ya, atau ada tentara-tentaranya yang bersekutu atau saling berperang ya. Mungkin peperangan seperti itu yang kita bayangkan. Tetapi di dalam Efesus dikatakan kalau peperangan kita yang sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, dan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi peperangan kita itu melawan apa? Ya, itu ada tanda koma, saudara. Ya, jangan saudara berpikir oh ini pemerintah di udara. Ya, oke, kita buka dulu dari Efesus pasal 6. Kita baca ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Ada handphone terjemahan lama. Oke, ini saya akan baca dari terjemahan baru yang pada umumnya dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia lah terkhususnya ya. Saya akan baca dari terjemahan baru dulu. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi ayat 11. Karena ini tanda koma ya. Ayat 10. Ya, biar lengkap. Memang seperti itulah kalau Elohim sudah membawa ya. Dari ayat 10, perlengkapan rohani ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi ini seperti pesan bagi kita ya. Nah, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Elohim, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi harus kita kenakan perlengkapan persenjataan Elohim supaya kita bisa bertahan dan kita bisa melawan tipu daya daripada iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi ada penghulu-penghulu dunia ini ya. Nah, berikutnya melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saya harap saudara paham dengan arti kalimat tersebut ya. Saya akan baca dari terjemahan lama. Karena kita bergumul bukannya dengan manusia, melainkan dengan segala kuasa dan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud apa? Kejahatan. Jadi di sini ya, lawan kita adalah penghulu dunia yang memerintahkan segala kejahatan, termasuk apa? Yang memerintahkan penerapan untuk umat manusia menerima tanda bilangan 666.
ya, yang memaksakan manusia untuk menerimanya, di mana seluruh umat manusia tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, ya. Dan siapa lagi lawan kita? Dan segala kuasa roh yang jahat di udara, ya. Saya akan baca dari ILT, ya. Sebab bagi kita, ini ILT 3, ya. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Ya. Nah, jadi sudah cukup jelas kita untuk mengetahui, ya, sesungguhnya peperangan kita itu apa, ya? Siapakah yang menjadi lawan kita pada akhirnya, ya? Di sini Elohim berfirman, ya. Di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa, ya. Di mana orang-orang yang menjadi penguasa-penguasa akan berdiri. Nah, ini ada oknumnya, ada orangnya, ya. Jadi Elohim katakan akan ada orang-orang, ya, yang akan menjadi penguasa-penguasa dan mereka akan berdiri. Dan sesungguhnya telah berdiri. Di sanalah peperangan semakin nyata. Nah, di sanalah teruji nantinya, ya, kita yang katanya beribadah, kehendak di bumi ini semakin besar, dimaukan segala hal dan menyerukan persatuan, artinya menerapkan segala persatuan di seluruh bangsa-bangsa, yang sesungguhnya, ya, persatuan yang mereka lakukan itu untuk sebuah peraturan, di mana peraturan itu adalah untuk menyangkal atau menentang Elohim. Karena apa? Karena di saat saudara menerima tanda bilangan, ya, maka saudara telah menyangkal Elohim, ya. Bisa dipahami sejauh itu, ya. Nah, jadi penguasa-penguasa dunia ini membuat tipu muslihat. Jadi mari kita beralih ke Efesus tadi, supaya kita terbebas, supaya kita bisa bertahan dan kita bisa mampu melawan tipu muslihat daripada si jahat. Maka kenakanlah perlengkapan senjata Elohim, ya. Apa itu? Berketopongkan keselamatan, ya. Semua saudara pelajari nanti di Efesus, ya. Oke, saya akan lanjut, ya. Mereka memberlakukan perintah-perintah supaya umat manusia tunduk kepada bilangan binatang yang telah kuberitahukan bagimu. Jadi ini sepertinya adalah konfirmasi yang Elohim berikan kembali kepada kita akan apa yang tersebut, maka orang-orang itu akan dibunuh, supaya orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut menjalani kesusahan dalam seluruh kehidupannya, sehingga sekiranya mungkin mereka pun tertunduk oleh kehidupan mereka yang semakin kesusahan, karena orang-orang yang menolak akan dipersulit, sehingga mereka itu tidak akan memperoleh apapun, supaya mereka tertunduk akan bilangan tersebut, ya. Jadi di sini dikatakan supaya kita menjauhi yang namanya perkotaan. Kenapa? Ya. Dan ini adalah salah satu dari perbuatan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan agar kita terlepas, ya, dari pencobaan-pencobaan besar, ya. Setidak-tidaknya kita tidak terlalu disusahkan, kalaupun kesusahan itu akan datang, ya. Namun kita tidak terlalu sulit, karena coba saudara bayangkan, ya, sekiranya lah dulu peraturan ini diberikan, tadi dikatakan, ya. Nah, peraturan itu akan dilakukan sehingga kepada semua umat manusia diberi tanda itu, agar setiap umat manusia bisa membeli dan menjual dengan tanda bilangan tersebut. Dan katanya tadi, kalau orang yang tidak menerima,
maka mereka akan dibunuh, artinya diberhentikan segala akses, ya. Nah, dan orang-orang yang tidak menerima tanda tersebut akan menjalani kesusahan di segala aspek kehidupan, sehingga ya sekiranya mungkin, berarti di sini digambarkan orang-orang yang masih bertahan nantinya ya di perkotaan tanpa ada apapun, ya, maka mereka pun akan dicobai, ya. Iblis pun akan mencobai keturunan-keturunan yang melakukan hukum-hukum Elohim, katanya. Ya ini itu, ya. Nah, dengan jalan apa? Kelaparanlah, sakit penyakitlah, kesusahanlah. Akhirnya apa? Tunduk dan menerima. Akhirnya berdalih, ya mungkin itu belum. Ya mungkin itu belum saatnya, masa iya sih? Nah, akhirnya berdalih. Karena apa? Desakan-desakan dari kehidupan, desakan-desakan atau tuntutan-tuntutan dari kehidupan, termasuk perut saudara. Ya. Karena coba bayangkan, jikalau engkau bertahan hanya di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak mau menerima penerapan yang mereka lakukan, di mana mereka menerapkan sistem atau peraturan tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu. Seperti apakah tanda itu? Nanti kita akan melihat, ya. Nah, intinya, ya, baik itu seperti kartu, baik itu aplikasi, baik itu barcode, baik itu scan di tangan, scan di wajah, tutup akses untuk hal itu, ya. Nah, kalau sekiranya itu telah diberlakukan, engkau hanya berada di rumahmu yang sepetak itu, dan engkau tidak bisa membeli dan menjual. Oke, engkau bisa membuat stok bahan panganmu untuk sementara waktu. Namun berikutnya bagaimana? Nah, sementara apalagi di perkotaan semua sumur-sumur bor, ya. Nah, air minum juga dibeli. Dari mana saudara akan membeli air minum sementara saudara tidak tunduk kepada peraturan tersebut, ya? Seseorang pernah berkata kepada saya, "Ya, saya nanti jemput dari sana, Bu," katanya, "ada di sana mata air." "Seberapa jauh, Pak, dari sini?" "Ya, adalah sekitar 10 atau 15 menit kita naik mobil." "Berarti jauh kan?" "Ah, Bapak ke sana naik apa?" "Ya naik mobil lah, Bu." Nah, kan nanti tidak bisa membeli dan menjual. Nah, Bapak kan tidak menerima. Terus bensin mobilnya Bapak beli dari mana? Bapak dapat dari mana? Nah, itulah saking, ya, tidak luasnya pengetahuan itu, sempitnya pengetahuan itu, ya. Jadi dia kata, ada lagi orang, ya, "Oh, nanti aku nyimpan emas." Terus emasnya untuk apa, Bu? "Ya, nanti kalau aku butuh makan, aku kasih emasku aja sama tetanggaku," katanya. Ya, tetanggaku nanti yang kusuruh membeli. Apa bedanya? Ibu telah memakannya itu. Karena apa? Mereka membeli beras itu dengan tanda bilangan, ya. Apa bedanya, Bu? Jadi benar yang Elohim katakan, bahkan di dalam firman-Nya pun, engkau yang dari perkotaan keluarlah. Kan ada tertulis. Kenapa kita harus mengeraskan hati? Ya. Nah, jadi ini salah satu tindakan yang harus kita lakukan, ya, supaya kita dari hari ini berdoa, ya, supaya Elohim bukakan, ya. Ini ada satu pertanyaan, di gunung gak punya tanah, terus gimana? Percaya gak sama Elohim? Disinilah iman saudara pun teruji. Benarkan ada perbuatan, tapi seperti apa perbuatanmu? Pertama, percaya dulu akan pesan ini. Ya, di saat saudara percaya, ya, sampaikan kepada Elohim, "Bapa, saya mau. Tetapi berikan saya kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Tunjukkan kepadaku anak-anakmu yang bisa menyatu dan bersatu untuk hal ini. Karena saya, ya, yang menyampaikan hal ini kepada saudara telah melihat mujizat Elohim, kuasa Elohim di saat saya taat akan perintah ini. 2021 Elohim telah memerintahkan saya keluar dari perkotaan. Dan luar biasanya yang Elohim sampaikan, ya, bawa keluarga si A, si B, si C, si D. Secara logika dari mana? Ya, kalau hanya diri saya yang saya bawa, mungkin lebih tenang beban saya. Ini Elohim perintahkan, bawa keluarga si A, si B, si C, dan si D. Saat itu, jikalau saya bisa katakan kepada saudara,
uang yang kami miliki hanya cukup untuk ongkos kami keluar dari kota tersebut. Paling 3 atau 5 juta uang kami yang ada di ATM di saat Elohim perintahkan keluar dari perkotaan. Ya. Dan saat itu saya hanya katakan, Bapak, kemana kami akan engkau bawa dan apa yang akan kami lakukan? Elohim perintahkan untuk bercocok tanam. Ya. Bingung toh, saya bukan seorang petani yang pernah pegang cangkul dan bertani. Saya bukan anak petani juga yang istilahnya bisa mengajarkan saya bertani. Ya. Tetapi Elohim memerintahkan saya untuk tetap melayani dan tetap menuntun jemaat-jemaatnya. Diperintahkan lagi saya membawa keluarga si A, si B dan si C. Ya. Tetapi apa? Di saat saya tahu dia yang memerintah dan saya taat, tanggung jawabnya lah atas hidupku. Itu saya pegang. Ya sudah Bapak. Engkau yang telah memerintahkan, maka engkau yang akan membukakan jalan bagi hambamu. Dan apa yang terjadi? Bagaimana Elohim tidak bersuka cita melihat anak-anaknya yang percaya penuh kepadanya. Ya. Nah, saya pun taat dari perintah itu. Hanya 1 bulan saya melangkah. Karena perintah itu bulan 10. Karena saya ingat itu Oktober. Saya diperintahkan keluar bulan November. Ya. Nah, dan saya keluar bulan C, ya, yang bahkan tadinya tidak komplit suami istri saya kenal, ya, pribadinya lah dulu, ya. Nah, tetapi karena Elohim yang berfirman, mereka pun mau. Kecengangan bagi saya saat itu, apa iya beneran suamimu mau? Iya loh Bu. Nah, padahal saya belum ada tempat saudara kemana saya akan hantar mereka, kemana saya akan bawa mereka, ya. Tetapi di saat saya taat sebelum melangkah, ya, sebelum saya keluar, ya, Elohim telah mendatangkan, membukakan berkat-berkat itu. Saya diperkenalkan pada akhirnya kepada seseorang yang dimana ke sana kami pertama sekali berangkat, yang sudah tersedia tempat, ya. Walau pada akhirnya Elohim pun akan tarik kami dari sana. Jadi kami seperti bangsa Israel, ya, yang keluar dari tanah Mesir. Hanya doa kami tetap seperti Yosua dan Kaleb untuk masuk ke tanah perjanjian, ya. Nah, di saat saya taat, di situ ada berkat-berkat yang Elohim perintahkan. Dari mana saya punya uang untuk membeli tanah? Ya, perladangan saya tidak punya, ya. Dari mana saya punya uang untuk mencukupi keluarga-keluarga yang Elohim perintahkan untuk saya bawa? Tetapi itu adalah anaknya, itu adalah urusannya Elohim. Di saat kita taat, maka belajarlah untuk taat. Dan belajarlah untuk berserah, maka semua akan dibukakan bagi saudara. Ya, bagi saudara yang mau tahu di mana kami tinggal, chat di WA. Ini ada WA saya kan. Nah, jadi saya selalu pampangkan nomor WA supaya apa? Kita tetap bisa saling meneguhkan, saling menguatkan, ya. Oke. Jadi dan kami mempersiapkan diri untuk segala sesuatu kalaupun masa kesusahan itu tiba, ya kami tetap bersiap-siap, ya. Walaupun sampai detik ini kami masih tetap belajar, ya. Dan itu sebenarnya kalau saudara katakan, ya, sekiranya penerapan daripada yang dikatakan digital ini tahun depan, coba saudara mau ngapain? Mau kemana saudara? Ya, oke, kita lanjut, ya. Nah, jadi di saat saudara hanya berada di rumah saudara yang sepetak itu, sementara saudara tidak bisa membeli dan menjual, mau makan apa? Mau mati konyol di sana, ya. Makanya saya akan sarankan, sudah, apa aset yang bisa kamu geser sekarang, geser dan alihkan ke aset yang lebih bermanfaat bagimu di saat tanda bilangan itu akan diterapkan, ya. Yang tadinya rumahmu hanya sepetak itu bisa engkau alihkan ke tanah yang sangat luas bagimu, bisa untuk bercocok tanam, untuk mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidupmu. Karena kalau di akhir zaman, ya, bagi kita itu asalkan cukup makan dan pakaian, itu sudahlah cukup, ya. Nah, itu saudara-saudara terkasih yang dikasihi Elohim, sangat dikasihinya saudara dan saya. Makanya setiap waktu ini saja yang dibukakan, yaitu tanda bilangan, ya. Dari mulai penerapan suntikan itu sudah diingatkan kita, kalau
ya, penerapan cairan itu kemarin dimasukkan ke dalam tubuh itu sebenarnya ya pintu gerbang untuk mereka menerapkan yang lebih besar lagi, di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa sistem yang akan mereka berlakukan, ya. Nah, jadi saran saya, apa yang sudah ditetapkan sekarang berhentikan. Banyak yang bertanya kepada saya, jadi gimana dong Bu? Nah, kalau ini di-scan segala macam, ya itulah ujian. Ya sudah, makanya cepat keluar. Ya, nah cepat keluar dari sana supaya segala akses yang kau lakukan tidak scan. Ya, kan gitu. Ya. Nah, karena sekarang kan sudah scan wajah, scan tangan. Ya, dengan kata lain apa? Data-data kita sudah ada di sana. Sudah terdata kita ini di sana, kan gitu ya. Sementara tanda itu ya, nah di dahi dan di tangan, ya. Nah, herannya saya lagi melihat Indonesia saat ini, terlebih gereja-gereja ya, sudah banyak yang buta, bahkan yang katanya hamba-hamba Elohim, mereka buta. Tidak mengenal zaman ini, tidak mengenal perkembangan teknologi. Padahal sesungguhnya penerapan tidak bisa membeli dan menjual itu akan melalui kemajuan teknologi. Sekarang ya, gereja-gereja sudah diterapkan untuk memberikan persembahan dengan apa? Barcode. Apa ini? Peraturan apa ini? Ya. Hai gereja-gereja, bertobatlah. Dan hai engkau jemaat-jemaat, kalau gerejamu memperlakukan demikian ya, bicara dengan gembalamu. Bukakan kepada siapa tahu dia telah buta. Dengan akses-akses yang akan mulai dilakukan untuk memperlakukan tanda bilangan 666. Sadarkan gembala-gembalamu akan hal itu ya. Masa sekarang kita harus ikut di dalam sistem dunia ini, ya kan? Ya. Memberi persembahan dengan barcode, ya, curious itu ya. Saya katakan jujur ya, saya berdoa akan hal ini, apakah Elohim berkenan. Saya sampaikan kepada saudara ya, tidak berkenan ya, dan saya akan tetap pertahankan ini ya. Elohim tidak berkenan di saat engkau sama dan serupa dengan dunia ini ya. Nah, jadi saatnya apa? Kemarin ada jemaat yang nelpon kepada saya, dan itu sebenarnya ya cara Elohim memberitahukan kepada saya bagaimana jahatnya dunia luar saat ini ya. Ibu ini pun menangis ya, melihat bagaimana ya peraturan ini telah dilakukan. Oke, sepertinya saya akan baca dulu, nanti saya lanjut, dan saya minta tim ingatkan saya untuk melanjut cerita ini tadi ya. Sebelum saya lanjut cerita tentang si barcode ini, saya akan baca lagi. Kita akan lanjut ya. Nah, jadi dikatakan tadi kalau ya sistem akan diberlakukan ya, seluruh umat manusia akan diterapkan kepada mereka, akan diberi tanda supaya mereka bisa membeli dan menjual ya. Oke. Nah, saya lanjut. Lakukanlah firmanku, kata Elohim. Percayalah akan seluruh perintahku untuk membawa engkau jauh dari pencobaan, agar kiranya engkau mampu menghadapi segala apa yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Apa yang akan terjadi? Pencobaan-pencobaan besar, di mana kita akan dicobai dengan segala sesuatu ya. Nah, kita akan dicobai. Satu contoh, saudara lapar. Kamu lapar, mau makan, butuh beras. Nah, tanda tangan ini. Kamu sakit, butuh rumah sakit. Nah, tanda tangan ini. Ya, kamu mau beli tanah, ya, kamu punya uang. Nah, tanda tangan ini. Ya, semua akan masuk ke digital. Ya. Kembali lagi Elohim firmankan, keluarlah dari perkotaan. Baru kali ini ya, ada berapa kali keluarlah dari perkotaan? Biasanya sekali-sekali. Tapi ini sampai berapa kali? Sudah 3 kali ya. Keluarlah dari perkotaan, sebab sesuatu yang telah diberitahukan bagimu telah digenapi ya. Kenapa Elohim katakan telah digenapi? Karena Elohimlah yang telah melihat semuanya ini di alam roh. Kalau memang ini sudah akan dinyatakan, artinya ditetapkan, akan diberlakukan ya.
Elohim yang melihat ini semua. Dan Elohim tahu ini sudah digenapi, ya. Tinggal penerapan lebih kencang lagi kepada semua umat manusia. Ya. Sudah binasa bumi ini dengan segala keinginannya. Angkatan ini sudah akan berlalu. Sungguh sulit. Sangatlah sukar keadaan di dalam bumi saat ini. Sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang akan diperhadapkan bagi engkau. Sekali lagi, mari simak kalimat ini. Engkau katakan beriman, benar? Engkau katakan teguh imanmu kepada Elohim, benar? Ya, benar. Walaupun saya tidak mendengar saudara-saudara, ya. Nah, namun apakah di saat masa itu imanmu akan teguh dan engkau bisa bertahan di dalam firman Elohim? Karena di sini Elohim katakan, sulit bagimu untuk berdiri di atas firman-Ku oleh segala keadaan yang diperhadapkan bagi engkau. Karena sungguh Elohimlah yang tahu keadaan saudara dan saya. Tetapi pesan-pesan ini akan selalu diberikannya untuk meneguhkan saudara dan saya. Ya. Jadi sekalipun engkau mengatakan pahlawan, sekalipun engkau mengatakan engkau benar-benar imanmu sangat kuat, ya. Namun kalau kesusahan itu ada di hadapanmu, ya, pahlawan pun gentar. Ya. Sulit bagimu berdiri di atas firman-Ku di saat segala sesuatu semakin besar di hadapanmu. Sebab sungguh keadaan akan semakin dipersulit. Ya. Akan semakin dipersulit. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, ya, maksudnya dengan Elohim membukakan ini sekarang bagi saudara dan saya, ya. Dengan memberitahukan segala keadaan yang akan diperhadapkan bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupanmu supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Jadi di saat engkau mendengarkan ini, di saat Elohim telah memberitahukan segala keadaan ini bagimu, maka ambillah keputusan di dalam kehidupan supaya engkau tidak terjerat dan termaterai dalam angka bilangan tersebut. Ya. Ambil keputusanmu. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan dunia ini. Ya. Mulailah hidup sederhana. Murah kok lahan. Ya. Jangan pula saudara membandingkan harga di kota dengan harga di pedusunan. Ya. Di kota satu pertapakan pun itu sudah kadang M-man. Ya. Oh, 1 M aja yang ada di tangan, misalnya jangankan 1 M, setengah M pun yang ada di tanganmu, oh sudah sangat lebih itu, ya. Nah, ya, karena apa? Ibu Heni Situmorang berdiri hanya dengan uang 3 juta, ya. Saudara masih punya puluhan juta dan ratusan juta, ya. Yang hitungan juta saja bisa berdiri, ya. Nah, makanya jangan sayangkan apa yang kamu miliki saat ini, lepaskan. Saatnya duri-duri itu dilepaskan. Engkau yang tumbuh di semak duri, saatnya lepaskan duri-duri itu, ya. Jadi Elohim memberikanmu berkat. Hanya seberapa besar engkau mengalihkan berkatmu ini, bahkan untuk kebaikanmu sebenarnya, bukan untuk kebaikan Elohim, ya. Nah, Elohim bukakan ini untuk kebaikanmu. Engkau jual pun hartamu untuk kebaikanmu-nya. Supaya apa? Supaya engkau terlepas dari pencobaan yang sangat besar, ya, dari kesulitan yang akan diperhadapkan kepadamu, ya. Sampaikanlah, kata Elohim tadi, sulit bagi mereka untuk bertindak. Ah, ini Elohim sudah menyampaikan, ya, sulit katanya bagi saudara untuk bertindak. Sayang, ya. Saya katakan sayang, ya. Saudara mendengar tetapi sulit untuk bertindak. Saya sampaikan kepada saudara saat ini, jikalau engkau punya, jangan engkau sayangkan. Saya tidak memerintahkan saudara untuk membuang itu untuk hal yang sia-sia. Bahkan hanya alihkan itu kepada asetmu yang baru. Hanya ganti nama saja.
ya. Nah, yang tadinya rumah mewah menjadi ladang yang begitu asri. Ya, itu milik saudara, bukan milik saya. Bukan untuk kepentingan saya, itu untuk kepentingan saudara, ya. Nah, di saat saudara belum ada apa-apa, ya, atau tidak ada apa-apa, tiru contoh seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Di sini mungkin saudara harus ya meneladani. Di sini saya tidak membanggakan diri, tetapi ya saya mencontohkan teladan sebagai pengikut Hamasiyah kepada saudara. Saya yang tidak punya apa-apa, tetapi saya percaya dan beriman penuh Elohimku Elohim yang kaya. Dan terbukti sampai detik ini kami terpelihara dari yang tadinya hanya numpang di tempat orang lain, ya. Sudah numpang di tempat orang lain, keluar dari sana numpang di lahan orang lain, ya, dengan hidup di tenda biru. Jangan kalian pikir ya kami sudah hidup seperti ini sekarang, ya. Oh, berbagai macam perjuangan kami ini, ya. Nah, tidur di tenda-tenda, ya. Masih enak tendanya semua kita tim yang tenda yang ada resletingnya. Ini enggak, tendanya tenda biru, sekiranya ular masuk, ya. Oh, bisa masuk, orang tidak ada pintu, tidak ada apa-apa, hanya terpal biru, tetapi penyertaan Elohim besar. Karena apa? Saya tidak mau disusahkan dengan segala keadaan, ya. Tetapi saya akan susah di saat apa? Perkenanan Elohim jauh daripada itu aja kesusahanku. Saya akan susah jikalau keadaanku seperti itu, ya. Jadi kalaupun hanya makan ikan asin setiap hari, bahkan kalaupun tidak ada ikan, ya, saya tidak disusahkan olehnya. Nah, dengan melihat itulah Elohim semakin tambah-tambahkan, ya. Yang tadinya di tenda biru, puji Elohim, sudah adalah papan ini yang melindungi, ya kan? Sudah adalah seng yang melindungi, sudah ada dinding yang melindungi, ya. Nah, itu perjalanan kami. Dengan apa? Iman dan perbuatan kami apa? Di saat tidak ada apa-apa, perbuatan kami itu hanya percaya dan mau, rela, ya. Akhirnya Elohim pun menunjukkan jalan-jalan, oke? Nah, jadi di sini Elohim katakan, sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak. Halo saudaraku terkasih, ya, ini semua kita yang ada di sini, ya, hampir 300 orang kita ini, ya. Berapa orangkah kita ini yang akan mampu melakukan ini? Apakah kita semuanya ini akan sulit melakukannya sebagaimana Elohim berfirman? Ya, tetapi di saat Elohim berfirman seperti ini, ingatlah di saat firman Elohim mengatakan, ya, binatang buas bisa dijinakkan, ya. Namun tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah, katanya. Keras nggak teguran itu? Ya. Binatang buas bisa dijinakkan, jadi singa bisa dijinakkan, apalagi yang bus-bus, beruang bisa dijinakkan, ya. Tetapi dikatakan tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa iya kita tidak bisa menjinakkan lidah kita? Bisa kan? Nah, tetapi itu firman itu hanya untuk apa? Hanya untuk membuat kita supaya kita berjuang untuk menjinakkan lidah kita, ya. Nah, ini ada Pak Edward nih. Salam Pak Edward, lama tidak muncul, ya. Nah, jadi saya lanjut. Jadi pesan ini pun diberikan kepada Elohim, ya. Sulit bagi mereka untuk bertindak, ya. Ya sudah, di saat Elohim berfirman seperti ini, bertindaklah. Karena itu sama dengan orang tua. Pergi kau keluar dari rumah ini dan jangan pernah kembali, ya. Apakah apakah orang tua tidak menginginkan dia kembali? Namun tugas seorang anak itu, iya, pergi aku, kenapa rupanya? Kan gak mungkin seperti itu, ya kan? Itu namanya pemberontakan, ya. Nah, tetapi yang ada seorang anak itu apa? Wah, saya sudah diusir nih. Ya sudahlah, jangan pernah kembali ke rumah ini, katanya. Ya pasti anak ini mau kembali, ya kan? Dengan apa? Ya, dia melakukan hal yang baik, ya. Dia tetap mengambil hati orang tuanya, ya, melakukan hal-hal yang baik. Sehingga kalaupun dia kembali, orang tuanya bilang apa? Orang dia sudah baik kok, ya. Apa diusir lagi? Kan enggak. Jadi pesan seperti ini adalah peringatan keras, ya. Nah, peringatan keras. Jadi ini Ibu Aletia, ya, homeschooling. Nah, jadi ini adalah peringatan keras, oke?
Nah, jadi kalau Elohim katakan sulit bagi mereka untuk bertindak, maka bertindaklah. Nah, dikatakan lagi, sangat sulit bagi mereka untuk mengerti. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Aduh, sedih sekali hati Elohim ya. Saya ulang dulu, saya baca supaya saudara bisa merenung. Sampaikanlah, sulit bagi mereka untuk bertindak. Sangat sulit bagi mereka untuk mengerti. Sangat sulit bagi mereka untuk meninggalkan bumi ini. Sampaikanlah, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Jadi ingat dan ulang video ini, dengarkan kembali apa yang Elohim perintahkan ya bagi kita tadi ya. Karena Elohim katakan, lakukanlah apa yang aku perintahkan bagimu saat ini. Karena sesungguhnya di saat kita taat dan melakukan perintah itu untuk kebaikan saudara. Itu untuk keselamatan saudara dan saya. Ya. Menjauhlah dari perkotaan. Berapa kali ini udah. Ya. Sebab akan sangat sulit bagimu untuk bertahan. Karena masa itu sungguh sukar bagimu untuk berdiam di satu tempat di mana seluruh perintah manusia yang berkuasa atas bumi ini harus dilakukan. Sebab engkau tidak akan bisa menjual dan membeli tanpa tanda tersebut. Pergilah. Sampaikanlah kata Elohim. Ya. Yahweh memberkati. Nah, jadi sudah saya sampaikan apa yang Elohim sampaikan kepada kita supaya kita bisa selamat dan terbebas dari penerapan yang akan diberlakukan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa tanda itu, yaitu dengan apa? Kita beriman penuh kepada Tuhan, kepada Elohim, dan kita melakukan perbuatan kita dengan apa? Mempersiapkan bahtera. Ya, keluarlah dari perkotaan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Berdoa, pasti Elohim mendatangkan orang-orang yang setakar imannya denganmu, yang bisa berpaut dan berpadanan, yang bisa satu roh, ya, yang bisa satu pengajaran, yang bisa sehati, sejiwa dan sepikir, ya, dengan saudara untuk menerapkan dan melakukan apa yang Elohim kerjakan, ya. Oke, ini untuk Pak Jaya. Dengarkan kesaksian saya tadi, karena tidak mungkin lagi saya mengulang, ya. Nanti Bapak ulang lagi video saya, karena sebelumnya, ya, saya pun mengontrak di kota sana, ya. Bu Heni tidak punya rumah, dan lebih ngerinya Bu Heni nggak punya uang. Karena Bu Heni hanya dipercayakan untuk pelayanan, dan pelayanan bukan ada loh donaturnya, ya. Oh, saya nggak punya donatur, ya. Donatur saya murni Elohim. Saya bahkan diperintahkan Elohim pelayanan tanpa janji yang pasti dari dunia. Kenapa saya katakan demikian? Kalau pendeta yang menggembalakan di satu gereja ada janji yang pasti dari dunia nggak? Adalah, ya. Jemaatnya ada, ya. Sekian puluh atau sekian ratus persembahan kan ada, ya kan, persepuluhan lengkap. Jadi terjamin hidup mereka. Kalau saya berjalan, ya, hidup saya dengan jaminan daripada Elohim saja, ya. Jadi saya melayani bukan diperintah dari gereja manapun. Jadi kalau saudara bertanya, ibu ini dari gereja mana? Gereja Elohim langsung, ya. Nah, jadi saya tidak ada gaji dari pusat mana. Ya, gaji saya ya dari Elohim, dan itu pun bukan gaji loh. Tetapi itu berkat-berkat yang Elohim perintahkan, ya, kepada pelayanan ini, untuk mendukung pelayanan ini. Sebagaimana murid-muridnya juga di zaman para muridnya ada, dan mereka itu pun kan berjalan seperti pelayanan ini loh, ya. Apa mereka itu diutus oleh para imam? Oh, tidak. Ya, apa mereka itu diutus oleh bait suci? Tidak, ya. Mereka itu berjalan seturut dengan perintah Elohim, ya. Dan orang-orang yang dilayani dan yang merasa terberkati, mereka jugalah yang memberkati pelayanan mereka, seperti itu, ya. Nah,
Jadi mereka tidak ada gaji loh dari imam-imam kepala atau dari organisasi bait suci saat itu, nggak ada. Ya, jadi pelayanan ini juga tim pelayanan kasih berjalan demikian. Nah, jadi kalau masalah kesusahan, satu contoh ya, saya ada di kota dan saya ngontrak ya, dan saya melayani bukan perintah dunia. Jadi sehingga tidak ada gaji menetap yang harus saya terima istilahnya untuk menjamin hidup saya, tetapi saya punya Elohim. Mana lebih besar? Ya, Elohim dong. Jadi mari miliki iman seperti itu, maka percaya ya. Maka percaya hidupmu akan diberkati ya. Nah, oke. Ini pesan Elohim bagi kita. Saya akan lanjut kepada tadi cerita bagaimana sekarang gereja-gereja ya. Nah, ini ada satu pesan yang kebetulan saya baca ya, yang share seperti ini di tim ini, yang lain pada kemana? Yang lain sekarang sudah memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat, sudah memikirkan apa yang masuk ke perut, sudah memikirkan keangkuhan hidup, sudah memikirkan kenamaan. Karena sudah banyak sekarang yang menyatakan diri sebagai Elohim tanpa mereka sadari mereka membangun kerajaan mereka sendiri. Mereka senang untuk dipuji. Mereka banyak yang telah mencuri kemuliaan Elohim, dan banyak orang yang telah melayani itu hanya untuk apa? Untuk bangun gereja besar di mana-mana sebagai ajang bisnis. Ya. Dan kenapa saya bisa berdiri dan menyampaikan ini semua dan dengan lantang bisa berani? Karena apa? Saya tidak terikat oleh dunia. Ya, saya terikat di dalam Elohim. Apa yang Elohim sampaikan akan saya sampaikan, karena saya tidak takut akan dunia tetapi takut kepada Elohim. Ya. Nah, karena saya tidak mencari jemaat, nah supaya apa? Supaya saya diberkati, ada persepuluhan yang masuk segala macam. No, itu bukan visi misi daripada tim ini. Kalaupun saudara memberkati, ya terpujilah Elohim yang memakai tangan-tangan siapapun untuk memberkati. Namun kita tidak pernah ya mengandalkan tangan-tangan itu ya sebagai sumber penghasilan, tidak. Tetapi sekarang sudah banyak yang menyatakan diri sebagai hamba Elohim, menjadikan pelayanan sebagai profesi. Itulah yang menjadikan salah. Itulah yang menjadikan hati Elohim berduka. Ya, sehingga bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pelayanan itu berjalan, namun jemaat imannya masih stagnan di situ-situ aja, hanya sebagai jemaat saja terus ya, yang tanpa punya hati untuk melayani yang lain. Karena sesungguhnya di saat para rasul melayani jemaat Elohim, tekankan kepada jemaat-jemaat agar mereka pun tiba saatnya untuk melayani sesamanya. Ya. Tetapi lihat kualitas jemaat di zaman ini yang dari tahun ke tahun stagnan di situ saja. Kenapa? Ya, karena dari kepalanya saja belum berkemenangan. Ya. Kepala banyak yang memerintahkan kita harus memberi. Pernah saya mendengarkan di YouTube ada seorang ya yang cukup terkenal juga, yang saya kaget mendengar dia waktu menyampaikan tentang persepuluhan. Ngapain sih memaksakan jemaat memberikan persepuluhan daripada uang-uang ini ya? Nah, ini sebenarnya korban apa, persembahan apa? Ya. Karena sesungguhnya yang Elohim mau persembahan kita yang sepenuhnya itu adalah tubuh, roh, dan jiwa kita. Dan saya mau meminta kepada saudara juga, saya akan meminta persembahanmu, yaitu apa? Tubuh, roh, dan jiwamu yang engkau persembahkan kepada Elohim. Itu cukup bagi kami. Karena apa? Ya, bagi kami bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan, hati Elohim. Itu sangat menyenangkan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu
murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam
Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.